Saya Anto Yusuf dari PT Indoseki Meta Utama. Selama ini kami sudah bekerja sama dengan PT Inprintama selama kurang lebih 10 tahun. PT Inprintama mensuplai kepada perusahaan kami produk berupa toolbags untuk kebutuhan sepeda motor maupun mobil. Selama ini pelayanan daripada PT Inprintama kepada kami menganggapnya sudah sangat baik karena mereka dapat memberikan produk dengan kualitas yang baik dan stabil. Selain itu, mereka juga dapat mensuplai kepada kami dengan menyesuaikan delivery yang kami inginkan, sehingga stok kami di perusahaan tidak menjadi sangat tinggi. Kedepan kami mengharapkan PT Inprintama tetap maju dan sukses. Terima kasih. Halo Bapak. Halo. Apa kabar Bapak? Baik-baik. Wah, senang nih, tadi saya udah jalan-jalan nih, melihat bagaimana alur produksi di sini. Kalau gitu saya boleh minta waktunya sebentar ya Pak, ngobrol-ngobrol ya Pak. Baik, silakan. Gimana nih Pak? Saya pengen nanya nih, awal terbentuk dari perusahaan ini Pak. Oh ya, perusahaan ini kami mulai rintis yaitu sejak tahun 1988. Pada waktu itu masih bentuknya merupakan perseorangan itu. Oke. Kemudian sejalan dengan perkembangan, 3 tahun kemudian untuk perusahaan itu kami tingkatkan menjadi perseroan terbatas. Jadi ketika awal itu memang masih menggunakan nama Inprint, tapi setelah terbentuknya badan hukum, perusahaan menjadi PT Inprintama Asri. Oke. Terus pada waktu itu kami mulai usaha yaitu dengan modal awal sebesar 50 juta ya. 50 juta pada tahun 90. Wah, itu 91. Nah, modal yang cukup. modal Cukup lagi, sangat besar ya. Ya, modal awalnya. Jadi itu sesuai dengan apa itu. Kemudian 2 tahun kemudian itu kami juga mendapat kepercayaan itu dari salah satu bank swasta, yaitu Bank BI. Itu kami mendapatkan pinjaman sebesar 200 juta dalam bentuk kredit usaha kecil atau KUK. Oke. Yang dananya itu sebenarnya dari Bank Exim Jepang. Jadi cukup longgar, kasih pinjaman sebesar 5 juta, selama 5 tahun itu dengan bunga yang relatif rendah itu. Tapi kalau misalnya dari lokasi sendiri nih Pak, apakah dari tahun 88 sampai sekarang berlokasi di tempat ini? Awalnya kami ngontrak selama 3 tahun itu. Kemudian setelah 2 tahun kami bisa menabung itu, akhirnya kita membeli tanah. Kemudian membeli tanah di lokasi ini. Oke. Ya. Nah, pada saat itu untuk membangun itu yang kita memerlukan dana itu. Ya. Jadi dengan pinjaman itu sebagian kita bangun untuk usaha, sebagian untuk modal usaha. Sebenarnya PT Inprintama Asri sendiri bergerak di bidang usaha apa nih Pak? Kita bergerak di bidang produk barang dan jasa. Yaitu barang-barang untuk keperluan kantor, diantaranya untuk kegiatan, untuk seminar, lokakarya, untuk
contoh real produknya itu apa Pak misalnya? Untuk keperluan kantor Ya. itu seperti apa gitu? Pada awalnya memang core business kita kami adalah untuk keperluan kantor itu seperti map, Oh maaf. ring binder, folder, gitu ya. Terus agenda juga, terus buat doc note. Ya. Tapi sejalan dengan perkembangan untuk agenda ya. Jadi intinya kita memberikan nilai tambah dari itu. Jadi kita tidak membuat plastik itu dari awal, tapi dari plastik itu kita bentuk menjadi bentuk yang baru maksudnya, sehingga mempunyai nilai tambah itu. Jadi Lalu nilai tambah kalau itu. misalnya kita berbicara mengenai total karyawan nih Pak, Ya. dari awal pembentukan perusahaan sendiri itu awalnya berapa orang Pak pekerjanya? Kita mulai dari ketika mulai terbentuk menjadi PT itu, kita mulai dari 20 orang karyawan itu. Kemudian ya bertambah. Kalau sekarang ya sekitar 45 itu PT. Oh, meningkat sampai 45 orang. Ya, begitu. mendekat 45. Lalu kalau kita berbicara tadi mengenai karyawan ya, lalu Ya. aspek-aspek apa nih Pak yang diterapkan dalam perusahaan Bapak sendiri? Ya. Di sini yang sangat kita tekankan yaitu nilai-nilai ya. Jadi yang sama kami sama tanamkan itu nilai-nilai seperti nilai kejujuran, nilai ketekunan dan nilai tanggung jawab. Karena ini memang saya kira merupakan satu hal yang penting untuk ditanamkan pada mereka itu ya. Jadi nilai-nilai itu yang sangat kami tekankan. Oke. Lalu mengenai misalkan kita bekerja sebagai karyawan, tentunya nilai keselamatan kerja juga perlu dijadikan prioritas begitu ya Pak? Oh iya, masalah K3 juga memang itu menjadi concern kami. Tapi kebetulan memang ya di perusahaan kami, kalau kita ngomong untuk eksiden itu ya hampir boleh dikatakan zero ya cara eksiden ya. Oh, wow. Karena memang tidak terlalu berisiko ya. Tidak berisiko. Karena di dalam masalah manajemen itu juga kita perhatikan keselamatan itu ya. Jadi terutama yang kita sangat perhatikan masalah lingkungan kerja itu, di mana dengan lingkungan kerja yang kondusif itu paling tidak yang memberikan kenyamanan buat karyawan itu, sehingga kecelakaan itu bisa sedikit dihindarkan.